Halo, selamat pagi. Saya Ponco Satrio, sebagai juri vokal solo untuk FLS 2N 2020. Ini boleh pakai mas ya? Ngomongnya pakai mas aja, Pak. Dibuka. Buka aja. Oke. Ya, di samping saya ada rekan saya Pak Heri Prayoga. Beliau juga juri penyanyi solo. Dan saat ini Pak Agus Hardiman sedang online juga ya, tapi saya belum tahu, belum melihat juga di layar. Oke. Konsep dari festival menyanyi solo kali ini cukup unik menurut saya karena kita merespon gelagat yang dalam artian positif yang terjadi di scene musik akhir-akhir ini, beberapa tahun ini, terutama untuk munculnya musik-musik daerah yang luar biasa ya menurut saya, yang perlu diapresiasi. Dan kami aware sekali akan hal itu dan melihat ini adalah hal yang baik untuk kita sinergikan dengan FLS 2N. Sedikit sekilas mengenai FLS 2N menyanyi solo, dulu kita memberikan lagu wajib, ya, yaitu lagu wajib nasional, lalu lagu pilihan biasanya lagu pop Indonesia yang notabene adalah lagu-lagu yang populer di kalangan musik pop ya terutama gitu. Nah, sekarang ini kita mengadakan gebrakan baru, yaitu sudah berapa tahun ini kita musik untuk lagu wajib musik itu adalah harus lagu asli daerah. Di sini kita akan mengangkat khasanah daerah ke kancah yang sebenarnya, yaitu kancah nasional. Jadi tidak hanya dikenal di daerah saja, tapi lebih bisa meluas nasional. Dan salah satu mengapa konsep ini kita gulirkan untuk lomba, karena satu, ada juga niatan baik dari pemerintah pusat dan kami para juri untuk mengarsipkan lagu-lagu daerah nasional milik Indonesia ke arsip nasional Indonesia. Makanya kami butuh dan perlu juga di dalam persyaratan lomba harus mencantumkan atau menuliskan notasi balok dari lagu tersebut gitu. Jadi itu sifatnya nasional dan sifatnya internasional menurut balok kan bisa dibaca. Jadi misalkan ada aksen atau tanda baca atau cara menyanyikan yang unik yang tidak ada secara internasional, itu bisa kita bikin sendiri. Itu mewahnya khasanah nasional Indonesia yang mungkin saya kira mungkin ada yang tidak bisa ditertulis, jadi tertulis secara aksen, secara teoritis, bisa juga. Nah, makanya saya ingin dari saya sebagai akademisi, saya ingin mengangkat bahwa lagu daerah itu juga mempunyai muatan teoritis dan akademis, jangan salah. Nah, ini yang harus ditelurkan atau kita kasih pengetahuan ini kepada anak-anak Indonesia. Itu anak-anak Indonesia agar tahu budayanya, agar tahu seninya dari sejak dini hingga ke jenjang dewasa ya, maksudnya bisa melestarikan sifatnya jadinya. Dan itu menurut saya sangat penting sekali. Makanya dengan FLS 2N ini saya berharap kita menjadi beacon gitu loh. Jadi festival yang benar-benar bergengsi yang disupport oleh pemerintah, dan ini adalah sifatnya resmi gitu dan bisa dipertanggungjawabkan dari kami sebagai juri, reputasi kami dan harapan kami ke depannya itu adalah anak-anak Indonesia akan lebih bisa mencintai kearifan lokalnya, ya, akan lebih bisa menghargai seni Indonesia dan bisa benar-benar bicara di kancah internasional dengan kenasionalannya. Menurut saya itu
tidak bukan hal yang mustahil. Semua daerah atau negara manapun itu pasti mereka berbicara dengan budayaannya. Saat mereka mewakili mereka bangsanya itu pasti mewakili sebagai budayanya, entah itu K-pop atau J-rock, J-pop ya itu, dan American Music, MTV itu mewakili kebudayaan mereka masing-masing, jangan salah. Dan menurut saya Indonesia kebudayaannya tidak kalah, ya. Sebagai saya yang praktisi, saya akademisi yang belajar musik barat dan saya lama tinggal di sana, dan saya melihat Indonesia ini sangat luar biasa. Jadi jangan pernah melihat kebudayaan Indonesia atau kebudayaan itu adalah sifatnya tradisional itu kuno, ini salah. Ya, jadi saya kembali ke pembicaraan pokok, yaitu bahwa materi-materinya ini adalah satu lagu asli daerah. Lagu asli daerah itu contohnya misalnya Bunga Jempa dari Aceh, benar-benar sudah jadi tradisi daerah masing-masing. Nah, itu lagu wajibnya. Kalau lagu pilihannya bebas, kurang apa lagi nih, bebas. Tapi lagu yang lagi kekinian, lagi popnya, nanti akan dibahas oleh Pak Heri Prayoga mengenal scene industri dan hal seperti itu. Nanti Pak Yoga lebih ahlinya timbang saya, gitu. Saya kira gitu. Dan apalagi ya, saya mau tip-tipsnya itu, ya kurang lebih seperti itu. Jadi lagu pop daerah yang sifatnya kekinian. Nah, ini tujuannya adalah supaya kita juga mengangkat lagu-lagu daerah atau komposer daerah atau penyanyi daerah yang mempopulerkannya. Jadi jangan lupa tuliskan nanti misal kita menyajikannya ini dinyanyikan siapa. Boleh artis daerah dan komposer daerah yang mungkin notabene tidak pernah terlihat di televisi, ya, tapi sekarang akan terlihat di kancah nasional karena pemerintah ini mensupport di Festival Lomba Seni Siswa Nasional jenjang SMK ini, seperti itu. Jadi kami sangat bersyukur sekali mau diberi kesempatan untuk bisa memperkenalkan mereka, komposer-komposer Indonesia yang saya harap muncul mulai dari sekarang, muncul berkarya dan mulai bisa menasionalkan dirinya lewat Festival Lomba ini. Jadi jangan ragu untuk mengirimkan lagu yang terbaik dari daerah kalian, komposer-komposer penulis yang terbaik dari daerah kalian. Kita harus support mereka dan kalian harus bisa menunjukkan itu di jenjang nasional dan nanti ke internasional. Pasti bisa. Kalau daerah itu pasti bisa. Kalau sudah nasional bisa, yang sifatnya tradisional pasti internasional bisa. Kalau kita pergi kemanapun ya, ke Kedubes, ke hutan mana, saya selalu disuguhkan dengan tarian, selalu dengan nyanyian, ya, bukan karena kita bisa bikin mesin apa, enggak, tradisi. Jadi Indonesia ini sebenarnya adalah negara budaya. Menurut saya budaya yang harus kreatif itu adalah pendidikan kebudayaan. Gitu. Jadi benar-benar sisi budayanya, seninya. Nah itu mestinya harus banyak lebih berbicara sebagai orang Indonesia. Bukan karena bisa bikin mobil, bikin apa. Menurut saya itu enggak itu. Ini saya pribadi, saya melihat bahwa Indonesia ini adalah negara budaya, negara seni. Dari zaman nenek moyang kita, dari emputan tular sampai Prambanan, segala macam. Itu yang mewakilkan Indonesia itu, bukan karena kita bisa bikin Monas ya. I'm so sorry, tapi ini adalah nilai lebih dari negara Indonesia, seninya dan budayanya. Menurut saya segitu dulu. Silakan Pak Heri, silakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Ponco dengan paparannya yang luar biasa dalam mengupas segala macam dinamika serta hal-hal yang memang perlu kita ketahui, terutama adik-adik kita nih. Sebuah kebanggaan dan sebuah kehormatan banget bagi saya pribadi mewakili teman-teman praktisi di luar sana yang memang masih seputar scene, showbiz, event organizer dan lain-lain yang masih berhubungan dengan dinamika sebuah hal pementasan, sebuah hal kreatif. Benar sekali apa yang katakan Mas Ponco mengenai itu, walaupun kami ada sudut pandang kacamata lain yang merasa bahwa hal yang diangkat dalam FLS 2N ini, terutama di dalam kasanah kita di bidang seni suara atau menyanyi tunggal,
menyanyi solo. Memang itu yang perlu banget saat-saat ini kita angkat. Budaya lokal, kearifan lokal yang selalu kita dengung-dengungkan, tidak hanya sebagai jargon, tapi hal inilah yang memang harus selalu kita paparkan sebagai identitas kita. Ya mungkin salah satu jendelanya, salah satu jalannya adalah dengan ajang wadah FLS 2N ini. Kami melihat bahwa Tuhan memberkati, memberikan banyak karunia kepada generasi muda kita semua dalam bidang-bidang apapun, ya olahraga, seni, dan lain-lain ada sebagai gift atau anugerah. Saya melihat dari seni suara, menyanyi solo ini salah satu bakat dari ribuan bakat atau jutaan bakat yang diberikan Tuhan yang sebagai pembuka jalan. Saya banyak banget melihat dari seni musik saja itu bisa membuka jalan, bisa menerobos segala macam batas dan ruang sehingga bisa seperti rising star dengan berbagai profesi apapun, baik itu anak petani, baik itu pelajar biasa, baik itu anak pejabat. Saya melihat di sini ada potensi dan rekan-rekan adik-adik kita dari SMK dan SMA saya rasa juga banyak yang memiliki bakat-bakat seperti ini. Dan satu hal yang saya dan kami sangat junjung tinggi budaya lokal, kearifan lokal ini adalah sebuah fenomena. Kenapa kita di dalam modernisasi tenggelam dengan segala hal-hal berkaitan dengan tren yang memang dibentuk oleh westernisasi dan lain-lain. Kenapa tidak budaya lokal, kearifan lokal ini yang kita angkat? Mengapa saya sebut fenomena yang perlu kekosongan ini perlu kita isi adalah mungkin kita bisa melihat dari kepergian almarhum Pak Didi Kempot ya. Beliau dengan gaya kedaerahannya, lagunya juga liriknya jauh dari bahasa Indonesia, tapi dengan kearifan lokalnya sanggup mencakup dan menjajah semua penggemarnya berbagai melewati batas ruang waktu maupun genre. Beberapa kali kami mengarrange acara beliau yang paling terakhir sebelum beliau wafat di Big Bang tahun lalu di J Expo. Kami melihat dan tidak pernah putus-putus rasa bangganya bahwa budaya lokal, kearifan lokal yang beliau paparkan, mungkin notabene orang masih melihat sebagai kesan norak dan lain itu, malam itu kami lihat dan fenomena tidak ada terjadi sama sekali. Kenapa? Kita lihat penggemar beliau aja sudah melewati batas ruang dan umur dan semuanya itu tidak ada orang tua. Banyak kan generasi muda, milenial yang suka dengan karya beliau. Artinya dalam hal ini musikalisasi musik dari lagu-lagu daerah itu juga perlu kita angkat. Hal ini memang kita rasakan kurang. Hal ini bisa menginfluence dari rekan-rekan adik-adik kita di daerah untuk mempopulerkan karya-karya yang memang lahir dari budaya lokal tadi, dari kearifan lokal tadi. Banyak seniman-seniman kita yang di daerah sana yang belum terangkat, baik nama maupun karyanya. Disinilah ajang ini bisa terekspos. Juga kenapa tidak kita selalu mengagung-agungkan karya-karya luar sana, tetapi karya-karya dari maestro kita, seniman kita tidak kita angkat, malah kita agak alergi di sana. Tapi pembuktian adalah cukup melihat dari fenomena almarhum Didi Kempot aja itu sudah cukup sebagai pembelajaran dan gambaran yang benar-benar membuat kita melek bahwa budaya lokal kita pun nggak hanya laku di pasaran, syarat dengan makna, tapi juga bisa menginfluence semua kalangan. Itu dari sisi showbiz. Dan kalau kita bicara rate, dari sisi praktisi, kami sebagai pelaku event, masih Mas Didi Kempot almarhum itu masih posisinya masih trending maker. Beliau juga termasuk yang memang market leader dari rate pementasannya dan lain-lain. Itu dari sisi kami melihat sebagai praktisi. Tapi sebagai kami sebagai penilai atau sebagai juri dalam kapasitas menyanyi solo ini, kami sendiri juga banyak melihat berkaca dari tahun lalu bahwa adik-adik kita seantero negeri ini punya banyak bakat sekali yang memang harus perlu diekspos. Walaupun mungkin backgroundnya sebagai pelajar, nantinya juga mungkin kuliah segala macam, tapi anugerah ini wajib selalu disemaikan, wajib selalu diasah. Bisa jadi dari anugerah-anugerah yang Allah berikan ini
bisa membuka jalan ke dimensi yang lain, membuka jalan ke karir yang lain. Saya mungkin akan secuplikan itu aja, memberikan tambahan motivasi dan gambaran bahwa kami pun di dunia event, di dunia showbiz, praktisi amat sangat menunggu karya-karya, talenta-talenta dari adik-adik kita seantero negeri ini yang notabene nggak hanya bisa berkompetisi dengan baik, tetapi juga bisa membawa nama kedaerahannya. Yang pertama itu, kedua bisa membawa seniman-senimannya, karya-karya daerahnya untuk mencuat di ajang nasional, dan seperti Mas Ponco tadi sebutkan, kenapa tidak bisa jadi untuk ajang internasional. Jadi besar harapan kami sebagai juri di sini, adik-adik semua, rekan-rekan semua, manfaatkan ajang LFS 2N ini nggak hanya sebagai annual tiap tahun ada, tetapi sebagai ajang mengasah diri, memacu kreativitas, serta menunjukkan jati diri kita, sekolah kita, daerah kita, terutama pula untuk mengangkat seniman-seniman budaya lokal serta kearifan lokalnya. Mungkin itu aja Mas Ponco, sedikit cuplikan dari kacamata kami sebagai praktisi pelaku event. Tapi bobot yang tadi Mas Ponco berikan tadi itulah sebagai, gak hanya momentum ya, tapi sebagai booster bahwa adik-adik kita mampu akan hal ini. Begitu Mas Ponco, mungkin ada tambahan lanjutan dari Mas Ponco. Dari Pak Agus ya, kalau bisa. Saya harapkan beliau ini juga suaranya sangat penting menurut saya untuk siswa-siswa tahu dan teman-teman daerah semua juga tahu. Saya kenalkan dulu sebentar, Pak Agus ini adalah produser yang sangat sukses sekali di Indonesia, punya sekolah musik Art Sonika yang luar biasa sekali, melahirkan banyak praktisi di dunia industri yang luar biasa sekali. Dan beliau juga produser dari Agnes Monica yang sangat, tanpa beliau nggak ngetop Agnes Monica, ya, Mas. Jadi tanpa ya benar. Jadi beliau dan saya sudah satu visi waktu itu soal mengangkat lagu tren daerah ini. Jadi tetap dengan konsep menyanyi ya sebagai teknik itu kan banyak, ada teknik western music, ada teknik daerah, tapi dipadukan di sini kita di dalam lomba inilah ajang untuk mengangkat itu. Oke, Pak Agus, silakan Pak Agus. Bisa halo, dengar? Selamat siang semua. Iya, siang Mas Agus. Wah, kedengeran ya. Masih pagi ya, selamat pagi kalau gitu. Ini maaf nih, di dalam rumah ini yang lagi belajar online ada berapa orang nih? Ada 4 orang, jadi agak lelet mungkin koneksinya. Oke. Mungkin tambahannya udah seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ponco dan Mas Ader, ya, bahwa sebenarnya ini adalah ya modal kita, yaitu sebagai identitas diri kita di panggung musik internasional. Ya, seperti tadi contohnya ada Didi Kempot, kemudian yang baru-baru ini teman-teman kita yaitu Eka Gustiwana. Oke, baik Sobat Prestasi, sambil menunggu Bapak Agus, kita akan ke sesi tanya jawab dulu ya Pak. Ya. Oke, baik. Ini ada yang bertanya Pak, dari SMK Negeri 27. Karena kami belum dapat juknisnya, apakah ada lagu wajib dan ada lagu pilihan, atau satu lagu wajib saja? Kemudian apakah hasilnya langsung diupload ke pusat prestasi dan tidak ada seleksi tingkat provinsi atau seperti apa Pak? Boleh dijawab terlebih dahulu? Boleh. Jadi lagu itu adalah lagu daerah, asli daerah, seperti saya bilang tadi, contohnya Bunga Jempa dari Aceh, benar-benar asli daerah, tradisi daerah. Nah itu harus disertai, ini penting sekali, disertai dengan notasi baloknya, partiturnya, gitu. Dan itu lagu wajibnya, lagu pilihannya bebas. Selama itu lagu pop, ya, lagu pop. Yang saya harapkan lagu pop yang memang lagi
ngetop atau lagu pop yang belum ngetop tidak masalah, tapi pop daerah ya, pop daerah gitu loh. Karena memang visi kita adalah mengangkat seni daerah dan apa komposer songwriter yang ada di daerah ini untuk berbicara di kasanah nasional gitu. Jadi satu, saya tekankan lagi, lagu wajibnya itu adalah asli lagu daerah. Dua adalah lagu pilihannya itu bebas. Lagu pilihannya bebas. Lalu ketiga, ada seleksi dari provinsi. Nanti akan diatur oleh pusat untuk seleksi itu ya. Oke, baik. Ya, informasinya di mereka. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Pak. Dari SMK Muhammadiyah 4 Al-Amin Banjarmasin. Untuk lagu, apakah pakai musik iringan ataukah instrumen? Lagunya nanti tidak ada diiringinnya, jadi cuma menyanyi solo, benar-benar pure menyanyi solo, vokal saja. Jadi kami tidak mau membebani siswa juga dengan persiapan yang sangat merepotkan siswa. Jadi benar-benar pure menyanyi solo, seperti kita mendendangkan sebuah lagu aja, tidak ada masalah itu. Oke. Ya. Halo Pak Agus, apakah sudah tersambung? Oke, ada. Halo Pak Agus. Halo. Ya. Halo Bapak. Ya, maaf koneksi jelek, mungkin lanjut aja. Oke, ya Bapak. Ya. Halo, ya silakan diteruskan Halo. aja. Oke. Diteruskan. Ada pertanyaan lagi Bapak mengenai partitur, apakah lagu wajib dan lagu pilihan bebas menggunakan not balok? Lagu wajib itu wajib menggunakan not balok. Kalau maksudnya not angka ya, mungkin di situ ya. Boleh not angka boleh, tidak harus not balok. Tapi not balok itu saya wajibkan karena untuk tadi kita bisa berbicara di di kancah nasional, internasional nantinya malah menurut saya. Jadi penting juga itu. Karena banyak saya menghadapi misalnya contoh nih, saya punya siswa saya sedikit cerita nggak apa kan? Gitu. Siswa Bapak. Yang murid yang pemain dangdut, ya kan, belajar sama saya, belajar teori musik. Terus saya ajarkan membaca, dia bilang, saya cuma pemain dangdut, saya nggak butuh notasi balok mas ini. Nah ini yang saya bilang, kalau kamu begitu nanti kamu tidak bisa melestarikan musik itu. Salah satunya adalah mendokumentasikan musik itu harus lewat notasi musik. Mau dia mau notasi angka atau dia notasi balok tidak masalah menurut saya, tapi tahu cara mendokumentasikannya. Nah menurut saya itu penting. Nah dari sinilah kita belajar, kita menjadikan seni itu suatu yang sifatnya knowledge gitu ya. Seni itu bisa bertahan sampai sekarang karena ada sisi pengetahuan, ada sainsnya. Salah satunya itu cuma mendokumentasikan, mestinya tidak sulit ya. Gitu. Kalau lagu pilihannya tidak perlu. Lagu pilihannya tidak perlu. Jadi lagu wajibnya saja, yaitu benar-benar lagu asli daerahnya saja. Saya tidak mau terlalu banyak karena itu kan kalau yang saya ingin angkat itu adalah lagu wajib. Karena jangan sampai nanti diklaim-klaim oleh negara lain nih ternyata kan. Nah ini kita melindungi aset negara juga di sini. Karena ini tugas kita sama-sama. Oke. Nah, nasional istilah pemerintah pusat sudah mau menaungi untuk masukkan semua karya-karya tersebut ke arsip nasional, bayangkan saja. Itu sudah memang tugas mereka juga, tugas pusat juga. Makanya dengan ini saya lebih bisa confidence gitu loh dengan hal ini. Bahwa kita punya kebudayaan yang tidak akan bisa diklaim lagi sama negara-negara lain. Itu sih. Itu tujuannya sebenarnya. Oke, ya. Bapak ada satu lagi yang bertanya mengenai sistem lomba, apakah sama seperti sebelumnya di mana dimulai dari kabupaten atau langsung ke tingkat nasional? Ya, dari kabupaten kayaknya ya. Dari kabupaten. Oke, Sobat Prestasi, untuk sesi tanya jawab sudah kami tutup. Terima kasih kepada para Dewan Juri, terima kasih kepada Pak Agus. Oke. Jaringannya bermasalah. Terima kasih banyak Pak Agus, terima kasih Pak Ponco, terima kasih Bapak. Listi. Oke. Oke. Teman-teman Sobat Prestasi,
yang tadi aku bilang di awal, kalau kita webinar Bincang Kreatif ini akan ada hadiahnya, akan ada kuisnya. Tunggu aja nanti di sesi berapa. Yang penting kalian harus tetap tonton kita karena banyak informasi dan tentunya hadiah yang menarik yang akan dikirim ke rumah kalian masing-masing. Terima kasih. Tunggu sampai sesi selanjutnya. Bye. Halo Sobat Prestasi, seperti yang tadi aku bilang, kalau di webinar Bincang Kreatif ini akan ada kuis berhadiah. Jadi nanti di layar akan ada pertanyaan dan option, kalian bisa pilih. Dan nanti untuk yang menang, itu bisa di screenshot screennya dan bisa langsung di DM ke Instagramnya Puspresnas dan hadiahnya akan langsung dikirimkan ke rumah kalian. Jadi kalian nggak perlu capek-capek, cuma duduk manis aja hadiahnya langsung nyampe di rumah kalian. Gitu. Halo Sobat Prestasi, kembali lagi sama aku. Yang tadi aku bilang kalau ada kuis dan hadiah menarik di webinar Bincang Kreatif kali ini. Di layar nanti ada pertanyaan dan option, kalian bisa menjawabnya. Dan untuk yang menang nanti akan kita tampilkan namanya di layar juga dan kalian bisa men-screenshotnya. Dan kemudian teman-teman bisa langsung DM screenshotannya ke Instagramnya Puspresnas. Jadi nanti hadiahnya langsung dikirimkan ke rumah kalian. DM tersebut untuk meyakinkan bahwa kalian adalah pemenangnya gitu. Jadi kalian tinggal duduk manis, DM ke Instagramnya Puspresnas dan nanti hadiahnya akan sampai di rumah kalian. Gitu, seperti itu. Mudah kan? Nah, jadi kalian harus tetap tonton kita, tetap langsung ikut live streaming kita di webinar Bincang Kreatif karena akan masih banyak hadiah yang akan kita berikan kepada kalian, hadiah yang pastinya menarik dan banyak informasi. Oke, sekian. See you. Oke, buat teman-teman langsung aja masukin kodenya. Ayo dijawab pertanyaannya. Cepat-cepatan ya jawabnya, karena banyak juga yang ingin dapat hadiahnya. Ayo teman-teman bisa langsung masukin kodenya sesuai yang ada di layar kalian. Nanti namanya akan dimunculkan di layar dan langsung di screenshot, langsung DM ke Instagramnya Puspresnas. Aku jamin deh hadiahnya pasti menarik banget dan kalian gak bakal nyesel. Oke, ayo masukin pinnya teman-teman Sobat Prestasi. Ayo teman-teman Sobat Prestasi, cepetan masukin kodenya karena banyak banget nih yang udah masuk ternyata. Biar kalian gak ketinggalan juga. Ada dong hadiahnya menarik banget.
Ayo masukin kodenya, masukin kodenya. Ya siapa ya yang menang, siapa ya? Soalnya bisa dilihat di layar ya untuk Sobat Prestasi. Dan langsung jawab, jawabannya harus betul untuk mendapatkan hadiah tersebut. Ayo siapa ya? Sebutkan salah satu juri dari bidang musik tradisi daerah yang tadi mengisi acara webinar Bincang Kreatif. Ayo siapa? Ada yang masih ingat? Oke, jawabannya yaitu option yang C. Mas MB Sinor. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan beberapa jumlah peserta dalam bidang lomba musik tradisi daerah. Ayo, cepetan diisi optionnya dipilih. Ayo, siapa yang bisa jawab? Selamat kepada Sturdiswan. Yeay! Tolong di screenshot, kemudian DM screenshotannya ke Instagram Puspresnas untuk mendapatkan hadiah tersebut. Selamat ya! Oke, untuk kuis kali ini itu aja. Nanti tunggu lagi kuis berikutnya. Dadah, see you.